Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Dulu siapa itu kiai yang ngomong, katanya kalau tidak ada habaib mungkin kita tidak mengenal Islam, begitu. Mana orangnya nih? Bisa-bisanya mau begitu. Berarti wali-wali Songo, wali-wali yang lain-lain sebelum wali Songo, mereka itu siapa? Mereka baru juga. Enak aja nih, makanya kalau ngomong itu harus dengan data, tidak boleh kata-katanya, apalagi ketularan halu para habib Balwi. Kok kayaknya kemabib banget ini ya ulama ya. Siapa sih? Mbah Miftahul Ahyar yang mau begitu dulu apa ya? Seorang roh Islam gitu ya. Jadi gini, ada seorang profesor dari UNS, Universitas Negeri Surakarta. Beliau ini adalah Bapak Profesor Asep Wirajaya. Beliau ini ahli sejarah. Nah, beliau ini menceritakan bahwa manuskrip yang pertama yang ditemukan di Indonesia ini itu sudah menjelaskan bahwa bukan para habib Balawi yang datang ke sini dengan membawa ajaran Islam, sama sekali tidak. Karena kita dari SD pun ya sudah pernah atau bahkan sering membaca bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Gujarat. Gujarat itu mana coba? Bukan Tarim, tapi dari antara India ke semenanjung Arab sana. Iya, ada pedagang Gujarat gitu. Ya ada baiknya juga sih, ada benar juga. Tapi yang jelas mereka itu bukan dari Habib Balwi. Artinya Islam itu masuk ke Indonesia itu sudah sejak zaman dulu. Tuh di Baro sana di daerah Medan itu sudah lebih awal, dan itu bukan Habib Balwi. Nah di sini akan diterangkan ya oleh Bapak Profesor Asep Wirajaya yang akan menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia jauh-jauh hari itu, jauh-jauh sebelum adanya Habib Balwi. Ya, jadi mudah-mudahan nanti para ulama-ulama yang kemabib yang sok-sokan mengunggulkan nasab Balwi yang katanya Islam di Indonesia ini adalah berkat dari Habib Balwi itu, udahlah, nggak usah ngomong, bikin ribet aja ya. Kita dengarkan ini penjelasan dari Profesor Asep Wirajaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Jadi Prof, kalau untuk kertas daluang yang pertama itu naskah yang ditemukan tahun berapa, Prof? Kalau naskah yang pertama itu sebenarnya pertama ditemukan itu di dekat Sungai Kerinci. Nah, itu yang meneliti Profesor Uli Kosok dari Hawaii University. Bengkulu ya, Kerinci. Itu tahunnya tahun 1400-an. 1400. Uji DNA. Uji DNA, impun. Itu isinya tentang Undang-Undang Tanjung Manah. Kemudian 2019 yang lalu itu ditemukan lagi naskah dengan bahan denduang. Bahan denduang di daerah Lombok. Oh, di Lombok banyak. Itu ditulis dengan huruf Arab. Uli Kosok tadi kan ditulis dengan aksara huruf dan aksara lokal ya. Daerah Kerinci sana. Semacam huruf paku mungkin itu ya. Ya modelnya huruf Kagana. Bengkulu gitu. Nah, kalau yang di Lombok itu menggunakan huruf Arab. Semacam ini ya, Prof. Iya, huruf Arab, isinya tentang tentang sejarah nabi-nabi. Nah, itu tahun 1437 Masehi. 1437 Masehi. Ya, jadi zaman itu Majapahit masih ada, Gajah Mada masih ada, Hayam Wuruk sudah pakai huruf Arab. Sudah pakai huruf Arab. Artinya Islam masuk ke sana sebelum ya Majapahit 1400 kurangi 622. Berarti sekitar 800 sekian, Prof. Iya, 1437. Nah ya sudah ada di Lombok itu ya. Naskahnya masih ada di Lombok. Ini.
Kalau ini kayaknya tahu. Sebentar, ruangannya mau kita Oh, siap. Nah, kan diceritakan bahwa Islam itu ya masuk ke Indonesia sekitar abad kedua dan ketiga. Di antara abad itulah. Di sekitar tahun 1400-an gitu ya, 1400-an, dia bahkan sebelum 1400, 1300-an itu. Bahkan di era Mojopahit. Iya, Singosari malah ya. Jadi naskah awal yang ditemukan dengan berbahan kertas deluang itu ditemukan di Sungai Kerinci di daerah Bengkulu sana. Itu tertulis tahun 1400-an. Itu tentang undang-undang apalah gitu, kurang begitu jelas. Tapi yang jelas menggunakan huruf-huruf lokal. Tapi di sana jelas bahwa nilai-nilai Islam itu sudah ada. Nah, kemudian yang kedua itu ditemukan di Lombok berbahan kertas deluang juga. Itu sudah diuji DNA bahwa umur dari kertas deluang tersebut itu benar-benar orisinil bertahun 1437 Masehi. Jadi sangat jauh sebelum Habib Balwi. Kalau Habib Balwi kan di akhir-akhir tahun 1800-an, berarti sudah lebih dari 500 tahun para Habib Balwi itu baru datang, dan itu pun kan dibawa oleh pemerintah Belanda untuk memecah belah durah Rasulullah dari kalangan Said dan kalangan Syarif. Ya tentunya disetting bahwa Habib itu adalah durah Rasulullah gitu. Ya, jadi mereka ini baru datang belakangan, bukan lebih awal. Nah, kitab yang ditemukan di Lombok sekarang tuh masih ada tuh di Lombok. Itu berisikan tentang kisah-kisah para nabi. Ketika di dalam kitab tersebut bertuliskan angka tahun 1437 Masehi, berarti saat itu di Indonesia ini, di Nusantara ini masih ada kerajaan-kerajaan. Jadi bukan eranya Habib Rizik, Habib Bahar, jauh. Ya, ini baru sebagian, belum lagi manuskrip yang belum dibuka begitu. Misalkan dari keluarkan dalam Jibah Pondok Pesantren itu dari leluhur itu masih menyimpan banyak. Tapi ya nggak usah dikeluarin, nanti direbut juga sama Habib. Bahkan konon katanya ini ya, beberapa kitab-kitab Thorikoh gitu ya, termasuk nasab dari para kiai-kiai di Pondok Pesantren itu dibawa ke Pekalongan, katanya Habib Lutfi, nggak tahu, mungkin mau dicangkokkan nasabnya atau mungkin mau diambil gitu. Ya dulu begitu, main cangkok, main klaim gitu. Artinya dalam hal ini adalah para ulama yang masih kemabib, yang masih menganggap bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara ini adalah kelompok Balwi, itu supaya belajar lagi lah, supaya melihat manuskripnya tuh, coba melihat kitab-kitabnya, bahwa bukan Balwi yang menyebarkan Islam di Nusantara. Balwi itu datang belakangan, itu pun dibawa oleh Senogor-Gronya, oleh pemerintah Belanda untuk memecah belah Nusantara. Jadi salah kalau ada ulama ngomong begitu, ngeyel, kekeh. Kita kalau tidak ada jasanya para habaib, kita tidak akan tahu tentang Islam. Kita ngalap baroahnya para habaib. Kalau tidak ada habaib, mungkin kita masih menyembah pohon, masih seperti monyet, gitu kan? Wah, ini parah kalau seperti itu. Jadi inti poinnya adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad 2 sampai abad 3. Itu awal Islam itu masuk ke Nusantara. Bahkan ditemukan juga manuskrip dengan DNA dari kertas deluang itu, ada yang bertahun 1400 Masehi, ada yang bertahun 1437 Masehi, dan ini membuktikan bahwa Islam masuk itu sudah sejak lama, sejak masih zaman kerajaan. Sehingga kita mengenal Islam itu bukanlah atas jasa Habib Balwi, bukan sama sekali, tapi para sayyid, para syarif yang sudah lebih dulu masuk Indonesia untuk menyebarkan Islam. Ya, jadi jangan sosokan ini ya, ulama-ulama masih membawa Balwi itu, nggak usah sosokan. Kalian harus belajar tentang masalah kitab, masalah manuskrip, masalah fakta, gitu ya. Oke, mari kita jaga ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.